Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita semua mau belajar bersama, mempelajari, memperdalam nazam manzumah Ibnul Iman, aku disebut kitab Ma'fuwat, nazam Ma'fuwat. Ya, dulu waktu buyut saya Haji Muhammad Anas dan Abdul Jamil mengajar kitab ini, hampir seluruh santri butet hafal. 99% santri butet hafal kabeh nazam iki. Kalau dia gaya itu. Ya. Kemudian santri butet hafal seperti bukan hanya alfiyah, bukan hanya zubat yang hafal, bukan hanya mukarrar ilmu qiraat, itu wajib hafal. Juga ini wajib hafal. Kitab Nazam Ma'fuwat. Jadi Bapak meneruskan tradisi almarhumin dulu begitu. Nah, almarhumin wiridan, hatam, baca lagi hatam, baca lagi, dan para santri semua hafal dulu Nazam Ma'fuwat. Banyak barokahnya nih gitu. Karena nazimnya, muallifnya Syekh Imam Ibnul Ibad ini kelahiran Mesir, wafat di Mesir ya, Al-Aqfasi, dari Al-Aqfas Mesir ke Kairo. Itu bukan ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli ilmu yang lain. Juga beliau wali minal auliya, wali. Beliau wali. Jadi insya Allah karangannya ini barokah, banyak barokah, banyak manfaatnya. Amin ya rabbal. Terus yang mensyarahin juga Imam Romli, Imam Ahmad Ar-Romli, itu juga wali besar lagi, ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir dan sebagainya. Wali juga, wali minal auliya, Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ar-Romli. Jadi Imam Romli ku ana loro, anak bapaknya anak-anak, maka bapaknya Ahmad Ar-Romli, lakobe julukannya Syihabuddin. Ya, itu khas Mesir ya, julukan khas Mesir. Kalau ulama namanya Ahmad, lakobnya itu Syihabuddin. Kalau ulama namanya Ali, ada ulama namanya Ali, lakobnya biasanya Nuruddin. Kayak Syekh Ali Jum'ah itu, Syekh Nuruddin Ali Jum'ah. Nuruddin bukan nama tapi lakob julukan. Nah, Syihabuddin juga sama. Syihabuddin itu julukan. Obornya agama. Bilanya wong Arab bare ana wong Indonesia dan Syihabuddin pada kegugur. Saparane obornya agama. Kegugur wong Arab, sebab itu lakob, itu bukan nama tapi lah lakob. Ada lakob, ada nisbat. Ya, nisbat Al-Bukhari, Al-Bukhariyu wong Bukhara, Uzbekistan. Al-Makkiyu, Makki orang Mekah. Al-Misri orang Mesir. Tapi wong Indonesia karena Bukhari, padahal wong Ciamis. Siapa deh Al-Bukhari, wong Ciamis. Ada mana? Siapa arane? Aduh. Syafi'i juga itu nisbat. Nisbat. Maliki, Syafi'i, Hambali itu nisbat. Arane siapa?
Bukhari wong di Dermayu. Ya bagus, tapi artinya pengen arane kayak ulah oleh berkah dunia akhirat. Wong kang arane pada bari ulama oleh berkah dunia. Ngarani anak siapa arane anaknya Alek. Salah ya. Dulu waktu Bapak ngajar di SRW 1, Bapak kan lama ngajar di SRW 1 10 tahun. Ada murid Bapak yang nggak tahu sekarang dirubah belum namanya ya. Ada siapa? Abdul Hengki. Ada Abdul berarti hamba, Hengki hamba Hengki. Siapa nih Hengki? Orang lagi nama Abdul Rasul, Abdul Nabi aja boleh apa enggak itu? Abdul Nabi, hambanya Nabi. Abdul Rasul, khilaf ulama itu. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Mazhab Maliki dan sebagainya berpendapat boleh. Di Mesir banyak yang namanya Abdul Rasul, Ali Abdul Rasul, Ali Abdul Nabi, banyak. Lagi kue mereka mukhtalaf. Abdul Nabi, Abdul Hengki. Banyak yang berorokat kan berorokat. Terbaik konten, pengen merokok. Abdul Rasul, Abdul Nabi. Itu jadi nama kiai, namanya ulama, kalau kita berikan untuk anak cucu kita barokah. Makanya saya ngalah barokah. Bukan supaya Kang Alam seperti Syekh Yasin, bukan. Jauh, Syekh Yasin kan, aduh, luar biasa. Masya Allah. Ngalah barokah, tabarruk dengan Syekh Yasin, dadalane Alamuddin Yasin. Ya, lalu barokah dunia akhirat. Bab arane kayak ulama. Itu arane ulama. Barokah dunia akhirat. Oh. Nah itu jadi, kembali lagi Imam Romli itu ada dua, ada Syihabuddin Ahmad Ar-Romli, bapaknya ahli fikih. Di antaranya beliau menyusut syarah kitab Zubat. Juga anaknya Muhammad Ar-Romli, Syamsuddin Muhammad Ar-Romli, nyusun juga syarah Zubat. Syarah Zubat sama-sama. Ayahnya nyusun syarahnya Zubat, putranya juga nyusun syarah Zubat. Oh. Dan itu sama-sama bagus, karangannya itu sama-sama bagus. Cuma kalau ayahnya itu tasawufnya lebih kental dibanding putranya. Karena putranya itu mufti mazhab Syafi'i di Mesir. Bapaknya Syihabuddin Ahmad Ar-Romli, putranya Syihabuddin Ahmad Ar-Romli, putranya Syamsuddin Muhammad Ar-Romli. Itu disebut ada Ar-Romli Al-Kabir dengan Ar-Romli As-Shaghir. Imam Ibnu Hajar, ya ada loro. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Belum lama itu. Sezaman dengan Imam Romli itu. Yang lebih dulu itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun kitab Fathul Bari Syarah Sahih. Itu yang beliau dijuluki Bukhariyu zamanih, Imam Bukhari pada zamannya. Penggantinya Imam Bukhari. Maka
syarah Sahih Bukhari yang sehebat Fathul Bari itu nggak ada. Ya semuanya hebat-hebat, tapi the best itu Fathul. Ada Imam Al-Aini nyusun syarah Sahih Bukhari, tapi ya dibantah sama, karena Imam Al-Aini itu ngeritik Imam Ibnu Hajar, ngeritik lagi sama pengarang kitab Irsyadus Sari syarah Sahih Bukhari. Imam dibantah lagi, dibela sama beliau, Imam Al-Qastallani. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama sangat ahli hadis dan ahli fikih. Beliau adalah gurunya yang nyusun kitab ini, Imam Ibnu Iman. Jadi Imam Ibnu Iman ini muridnya beliau. Muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini pembukaan dulu, yang tahu. Terus kayak Imam Ad-Darimi ya ada loro. Hadis Ad-Darimi ada loro. Sejak Ad-Darimi kang Ahlussunnah wal Jamaah NU. Yang keduanya Ad-Darimi yang Mujassimah Wahabi. Ya, belum ada Wahabi dulu sih, tapi itu begitu, mirip Wahabi. Mujassimah. Mujassimah Musyafi'ah, tapi yang satunya Ad-Darimi ya mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, ahli hadis dan mufti mazhab Syafi'i. Ada ulama ahli hadis Imam Abu Dawud. Abu Dawud ada loro. Ada Abu Dawud At-Tayalisi, itu gurunya. Abu Dawud At-Tayalisi itu gurunya. Muridnya lebih terkenal. Muridnya lebih hebat dan lebih terkenal. Itu Imam Abu Dawud As-Sijistani yang nyusun Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud, Masya Allah, top itu Sunan Abi Dawud. Luar biasa. Bapak kagum sekali sama kitab itu, Sunan Abi Dawud. Orang itu kalau udah ngaji Sunan Abi Dawud sampai khatam dan mempelajari, dijamin ahli fikih. Dijamin ahli fikih. Ustaz diajar gak? Diajar gak Sunan Abi Dawud? Ustaz usul dong. Masa lu suruh apal-apal juz amat? Kuliah apal-apal juz amat. Itu kalau Sunan Abi Dawud hebat. Itu kok hadisnya aing bergerak, Masya Allah. Bagaimana hukumnya jual beli kucing? Jual beli kucing hukumnya ber? Ya lah bilang takrib saya. Ya bisa jual beli kucing. Ya, lamun takrib wala yasyakhu bi ulaman la manfaata fihi wala nazru ila ilaha maqan sarah. Asyik. Sunan Abi Dawud itu ada hadisnya. Jual beli apa? Kucing. Bisa kucing nggak pada liwat kak, kucing liar dikumpulkan pada dari sini pada itu. Ini bang nyolong HP Batur, HP Batur dicolongnya, sudah kucing bang ngedol kucing pasir. Dobral kok. HP Batur dicolong. Kalau kucing lewat dijukut. Cang-cang. Terus ada semacam itu di kitab Sunan Abi Dawud. Dan kata Imam Abu Dawud, ini saya nyusun hadis ini sahih atau hasan. Kalau nggak sahih pasti hasan. Kecuali yang aku beri tanda bahwa hadis itu dhaif.
semua hadis yang di Sunan Abi Dawud itu boleh buat hujjah. Bisa buat apa? Hujjah. Salihun lil hujjah. Is belusan litik mah. Pokoknya hebat-hebat beli. Si Albani. Rawahul Albani. Abu Dawud ada 2, ya At-Tirmidzi ada 2. Imam Abu Saurah At-Tirmidzi itu yang sahibus Sunan At-Tirmidzi. Ada Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Al-Hakim wa al-hikmah. Ada jadi orang Jawa sih, ahli hikmah ku ya dukun. Udah diplesetin, reduksi bahasa ya. Ketika bahasa Arab ahlul hikmah itu maksudnya wali, sufi. Ngalin Indonesia gede ahli hikmah, dukun. Reduksi. Al-Hakim, maka Al-Hakim pakai alif artinya ya hakim. Hakim bisa berarti juga pejabat. Al-Hakim, gubernur bisa, bupati bisa, Al-Hakim. Bahasa Arab ya. Maka ya Al-Hakim ay ahlul hikmah. Al-Hakim At-Tirmidzi itu ngarang kitab Jami'ul Usul fi Ahadits Rasul. Itu hadis-hadis yang ada di situ itu dalil semua dari hukum-hukum apapun. Sampai hukum apa? Hukumnya selamatan 7 hari, 40 hari. Ada hadis itu. Kitab Jami'ul Usul ada. Yang bilang gak ada, tolol. Gak pernah baca itu, tolol. Karena saya pinter, tololnya Masya Allah. Kita Jami'ul Usul fi Ahadits Rasul, kalau kan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi Al-Hakim atau Al-Hakim At-Tirmidzi. Dikiranya seperti orang Hindu katanya. Ada selamatan 7 hari, 40 hari. Orang Hindu. Orang Hindu dulu katanya. Emang tahu orang Hindu kayak gitu tahlilan? Tahu dari mana dia? Itu tradisinya orang Ansor, kaum Ansor ya. Kasih makan 7 hari, ada baca Quran 7 hari, terus sampai 40 hari. Ada yang ke-40-nya, ada yang terus sampai 40. Tergantung sikot. Profesor Dr. Eki. Kalau enggak lupa ngomong, awas ini. Tuh. Jadi banyak ulama itu, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang ngarang kitab Bulughul. Itu Bulughul Maram, itu kitab yang seperti Bulughul Maram itu enggak ada. Si Jiji Umdatul Ahkam dari Bukhari Muslim aja. Ya. Bulughul Maram dari Kutubus Sittah. Kamu jangan meremehkan itu. Orang yang meremehkan kita belum apa ada nggak bisa buat takbir. Paling sering mau konon ngomongnya. Bulughul Maram kita apa ada nih. Orang musyawarah kalan nggak bisa buat takbir. Ya bahlul di sini. Kitab seperti Bulughul Maram di dunia ini nggak ada.
mung hiji-hijina nya semohon ya cicing ada. Bayangkan hadis hukum dari kutubus sittah belum dipakai semua mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab manapun pakai kitab Bulughul Maram. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab apa maning bu sampai kalau ke mazhabnya dari segit ya. Gak usah mazhab-mazhaban, langsung Kanjeng Nabi. Mungkin mau kadot dari mazhab dewek. Itu nggak ada kitab kayak Bulughul Maram tuh, semua pakai Bulughul. Hebat. Itulah keagungannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya murid ini, beliau. Ini yang ngarang kitab ini nih muridnya, termasuk murid kebanggaan beliau tuh. Imam Al-Bukhari yang terkenal, yang masyhur itu ada dua. Satu Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Ju'fi itu Sahibul Jami' As-Sahih, yang punya kitab Al-Jami' As-Sahih atau disebut Sahih Bukhari. Ada lagi Imam Al-Bukhari lagi, lu ahli fikih juga, ahli ilmu yang lain, faqih, mazhab Hanafi kalau nggak salah. Bapak pernah ngaji kitab itu karangan beliau, judulnya Mahasinul Islam. Mahasinul Islam artinya kebaikan-kebaikannya agama Islam itu apa lagi, diungkap sama beliau. Mahasinul Islam itu Al-Bukhari juga. Mahasinul Islam. Nah, kapan-kapan Bapak pengen baca kitab itu. Kalau Imam Al-Qafal nyusun kitabnya Mahasinus Syariah. Mahasinus kebaikan-kebaikan syariat Islam. Kalau beliau Mahasinul Islam. Ya, itu kayak kayak Maqasidus Syariah begitu isinya. Fikih Maqasidus Syariah atau Asrarus Syariah. Beliau juga nyusun kitab deh, beliau Bapak ada kitab. Apa judulnya? Asrarus Syariah. Dia itu bukan ulama sembarangan yang bisa nyusun semacam itu. Itu profesor. Jadi bahasanya kok guru besarnya para ulama nyusun semacam itu. Nyusun kitab Asrarus Syariah ini beliau Imam Ibnul Aimad Al-Aqfasi nyusun kitab judulnya Asrarus Syariah, rahasia-rahasia syariah, sirnya, rahasia puasa apa. Pada saat itu salat maju, yo saya tahu rahasia puasa apa, kempong. Ya kalau balik puasa kempong boleh turun sih, maka beli kempong turun. Tuh, kenapa kita harus bermadhab? Gak usah tanya begitu. Kalau yang tanya begitu, itu orang yang otaknya harus dicuci, dibongkar dulu, dicuci yang bersih sama dokter terawan, tutup lagi. Kenapa kita harus bermadhab? Kalau ditanyakan seperti itu, sama aja tanya kenapa kita harus berguru, kenapa kita harus
Kenapa kita harus thalabul ilmi? Cari ilmu. Tuh. Bermazhab itu kan berguru sama. Kalau mazhab kan sekolah namanya. Mazhab itu sekolah. Masa nggak boleh bermazhab? Kalau tidak ada 4 mazhab, kalau tidak ada 4 mazhab, niscaya di dunia ini setiap orang bikin mazhab sendiri, kayak ngomong sekarang PDW. Ntar dia bilang subuh boleh dikosor, semua sholat boleh dikosor, bukan hanya rubaiyah, sholat rubaiyah, zuhur, asar, isya, tapi maghrib boleh dikosor, tidak 1,5 rakaat. Ijtihad. Subuh boleh dikosor, sudah bilang bersembahyang. Itu akibat tidak laqala man sya'a ala ma sya'a. Saya akan berkata seorang itu semaunya. Maka penting sekali bermazhab itu. Bermazhab itu penting sekali. Itu ada kitab karangannya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya, tentang mazhab dan tidak bermazhab, Al-Mazhabiyah. Bagus kalau dibaca. Kitab kontemporer. Kronologi fikih mazhab Syafi'i itu ada yang bilang ini mahasiswa yang kritis, mahasiswa jurusan syariah kritis sebenarnya, guys. Kenapa kita gak langsung mempelajari kitab saja? Karena Imam Syafi'i kok takrib Syafi'i ya? Gak langsung ke aja, ya serok bisa sih. Siapa ngambilin? Kan dosen-dosen begitu, suka ada yang begitu mancing apa nggak tahu, saya nggak tahu, nggak jelas. Kenapa nggak langsung saja? Kan itu sumber asli Imam Syafi'i itu. Takrib, Fathul Mu'id, Fathul Wahab, bilangnya begitu. Ya serok gak bisa, serok bono pernah beliau ada. Profesornya bagaimana puyeng. Baca kitab Al-Umbu, ya. Baca seluruh Al-Um, Profesor. Baca kantor. Dan besok orang ngantuk, saya kebingung. Angel ada lu pernah gampang tak? Semono kita itu harus berterima kasih sama ulama itu yang nyusun kitab-kitab itu, jasanya besar sekali. Yang tentu sumbernya dari Al-Um itu. Ya. Imam Syafi'i nyusun kitab Al-Um. Al-Um itu naskahnya ada, naskahnya Al-Karobisi ada, naskahnya Al-Muzani ada. Di Al-Um diresum oleh Imam Muzani, muridnya Mukhtasar Muzani. Dibuat resumah Al-Um, digampangkan supaya Al-Um ku jangel digawe gampang siapa? Al-Muzani ku. Mukhtasar Muzani disyarahi arade Nihayatul Matlab Imam Haromen, Al-Imam Al-Zaini Imam Haromen, gurunya Imam Ghazali. Nihayatul Matlab disyarahi. Nihayatul Matlab diringkes Imam Ghazali jadi 3. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Al-Basit
panjang lebar, Al-Wasit sedang, Al-Wajiz pendek. Oh. Di syarahnya ada Syarhul Wajiz, ada Syarhul Kabir, ada Syarhul Shaghir. Al-Wasit ada syarahnya, Al-Basit ada syarahnya. Oh. Di syarahnya Imam Rafi'i ki Al-Wajiz ki ada Syarhul Kabir, ada Syarhul Kabir, ada Fathul Aziz. Bapak punya kitab 40 jilid. 40 jilid apa beli puyang? Bagi Safina Rabiak beli puyang. Ya, Fathul Aziz. Tapi yang 40 itu udah dipadatkan ya. Kertasnya apanya tulisannya jadi 20 jilid. Fathul Aziz. Itu disebut Syarhul Aziz. Syarhul Shaghir ada Syarhul Kabir. Lah Syarhul Kabir itu dipersingkat, dibuat resume khulasah oleh Imam Nawawi. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi Ad-Dimashqi. Oh. Dibuat resume menjadi kitab Rawdatut Talibin. Apa kayak petasan? Astagfirullah. Rawdatut Talibin. Lah, terus apa namanya? Oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi dibuatlah kita Muhadzab. Muhadzab itu sebetulnya semacam ringkasan dari itu Syarhul Kabir. Oh. Dari Rawdatut Talibin kemudian diringkas menjadi kitab Ar-Rawd oleh Imam Ibn al-Muqri. Ar-Rawd disyarahi lagi menjadi Syarhul Rawd oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Muhadzab disyarahi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Gak selesai dilanjutin oleh Imam Subuki As-Subuki. Kemudian Rawdatut Talibin itu atau Syarhul Kabir apa namanya? Minhajut Talibin. Minhajut Talibin itu khulasah dari apa itu? Mukhtasar dari apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar Imam Rafi'i. Ya, beliau Imam Rafi'i ini mengulas Syarhul Kabir ini menjadi kitab Muharrar. Ya, Muharrar. Kalau Imam Nawawi Rawdatut Talibin. Imam Rafi'inya Muharrar. Nah, Muharrarnya diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Minhajut Talibinnya diringkas lagi oleh Imam Zakaria Al-Ansari jadi kitab Manhajut Tullab. Ya, namanya juga ada sama lafzan wa maknan. Lafaznya ringkas, maknanya juga ringkas. Manhajut Tullab. Manhajut Tullab disyarahi sendiri oleh beliau Imam Zakaria Al-Ansari di Minhajut Talibin dari Fathul Wahhab ala syarhi Manhajut Tullab. Jadi kesimpulannya Fathul Wahhab itu ya ringkasan dari kitab Al-Ub, maka mempermudah untuk mempelajari kitab
Ada mau ngaji kan bodoh. Yang beli ngaji sih dia ngomongnya mau gua apa beli album baru. Rasanya gampang tapi seru kan bisnis. Lu ngomong nggak? Baru ngomong baik. Kalau masih wacana, masih asumsi itu jangan ngomongin, itu ketawain nantinya. Masih asumsi, masih wacana semua. Pegawainya masih wastik tuduh bukan? Tekap. Mas Tite menang baik, Pak. Pegawainya masih wastik tuduh bukan kok. Enggak hebat ya Steve saya waduh. Apa mereka bisa? Bahasa Steve serba bisa. Nah itu sekedar apa namanya? Ulasan. Dan ini kitab ini memperkenalkan kepada kita tentang masalah-masalah 66 macam najis yang dimaaf. 66 najis yang dimaaf. Berikut penjelasan para ulama-ulama penting, juga kitab-kitab pentingnya. Begitu. Nazamnya itu yang disanahi oleh Imam Ahmad Ar-Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Al-muqaddimatu utawi iku muqaddimah. Ini saya baca ya, saya maknanya ini. Muqaddimah pertama, muqaddimatus syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna maulana syekhu masyaikhul Islam. Bukan Syekhul Islam lagi itu, syekhu masyaikhul Islam. Malikul ulama, raja ulama al-a'lam, alim-alim kabeh. Sibawaihi zamanihi. Sibawaihi zamanihi itu julukan itu ulama yang paling hebat pada zamannya maksudnya. Pionir apa bukan pionir ya, maskot pada zaman. Wa faridu asrihi lan kang dewek dalam masane. Wa awanihi lan tegese masane Sayyidina Maulana Syekh Zainul Millati Waddin kang dadi hiasan agama wa dini lan tegese agama. Hujjatul munazirina kang dadi hujjah pira-pira wong kang munazara kabeh. Kang dadi hujjah argumentasi wong kang munazara kabeh. Munazara ku debat ya. Wong-wong kabeh debat kabeh. Syihabud dunya waddin kang dadi obore dunya waddin agama Abul Abbas Marwa al-Ansari al-Khazraji al-Syafi'i al-Ansari al-Khazraji al-Syafi'i. Ya, Abul Abbas Ahmad Sayyidina Ahmad Ar-Ramli Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan. Alhamdulillah alladzi ba'atha kang utus sapa alladzi Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan haladati rahmat lil alamin kadung alam kabeh. Wa tibyanan lan kalau menurut ilmu nahwu si alamin itu manusia kabeh. Itu menurut ilmu nahwu. Sebab ini bukan jamak muzakkar tapi isim jamak. Ya, ismu jam'in la jam'un. Ya. Isim jamak itu artinya menyempit dibanding jamak. Jadi bahasa nahwu mungkin, tapi kenyataannya
Pada kenyataannya Nabi Muhammad itu rahmat bagi semesta alam, bukan hanya manusia. Lil alamina kadue semesta alam kabeh wa tibyanan lan karena penjelasan atau menjelasakan lil alamina lil alimina kadue pira-pira kang weruh kabeh. Wa qudwatan lan dadi panutan lil amilina kadue pira-pira kang ngamalaken kabeh. Waqtas sahulan khususake sapa Allah ing Muhammad syariatin kelawan gawa syariat samha akang toleran. Ciri-ciri syariat Nabi Muhammad itu toleransi, toleran. Samha mahfufatin kang diliputi bitasilih lawan gampang akan. Syariat Islam semuanya mempermudah, tidak mempersulit. Wa takfifilan ngenteng akan. Walafilan maafakat amma sembarang syukur kang berat apa beratakan apa mbak alal mukallafina yang atas sepira-pira mukallaf kabeh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi salatan kelawan salawat wa salaman daimaini kang langgeng karone utalazimaini kang tetep-tetepan karone ila yaumiddin maring hari pembalasan. Wa ba'du lan dalam sawiseke bismillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza ta'liqun latif. Fa hadza makotaike kitab ikut ta'liqun kang hadith tumkai mati ikut ta'liqun komentar latifun kang lembut. Jadi kitab ini komentar, sekali komentar yang kecil. Latif ayat saghir. Latifun bermakna saghir ala manzumatus syekh ingatasi nazam Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ahmad Ibn Al-Abbas Syihabuddin Ibn Imaduddin tahummadan muga-muga merangkai hu'ik Al-Imam Ahmad sapallahu sallallahu birahmatihi kelawan rahmatihi Allah waskanahulan muga-muga menggunake sapallahu Imam Ahmad masih hajamatihi jembar-jembare suwarga Gusti Allah. Namanya itu fatul mausuf ila si ai jannatahu al-fasihah. Fina jasati dalam pira-pira dalam nerakan pira-pira najis al-ma'fuwi anha kang dimaaf Anda sekarang. Nerakan najis-najis yang dimaaf. Tentu yang tidak dimaaf juga diterangkan karena muqabalahnya. Yukhillu alfadhuha kang ngudari pira-pira lafadhe manzumah wa yubayyinu lan jelasakan apa hadza urudaha ing karepe manzumah wa yutammimu lan nyempurnakan apa hadza mufadaha ik faidah mufadaha ik faidah manzumah ala wajin ngata secara sahlin kang gampang lil mubtadi kado kang lebih belajar. Nah ini ala sabili atau wadu itu mubtadi bae kang butuh kita begitu hawin kang liputi lid dalili maring dalil wa ta'liq lan komentar. Wasamaituhu lan ngaran sapa isun ing hadza Fathal Jawadi ngaran Fathal Jawad kebuka saking zat Gusti Allah kang Maha Lumat. Jawad Allah yang Maha Derma, Maha Lumat, Maha Murah. Jawad gak boleh pakai tasdid ya, Jawad itu gak boleh. Kalau misalnya seperti Al-Jawad biduni tasdid. Kalau dikasih tasdid artinya jaran kang Melayu santet. Al-Jawad berarti jaran kang Melayu santet. Pak gue Satria Putri cicing wae mulai pada ngantuk jelas
Wis jelas ketengah. Bisyarhi Manzumah Ibnul Imadi kelawan syarah Manzumah Nazum Imam Ibnul Imad. Jawad. Insyaallah kemaluman maka jawad. Arti jaran kang santer Melayu aja. Jangan pakai tasdid. Seakan-akan cocoknya itu pakai tasdid, seakan-akan ada mubalaghah padahal enggak begitu. Wallaha insyaallah as'alu nyuwun sapa kaula bi fadlihi kelawan anugerah Gusti Allah. Al-amimi wallahu as'alu fadlihi al-amimi ka sumrambah. Al-amimi ka masif dengan anugerahnya yang masif. Wa rasulihi wallahu as'alu fadlil amin wa rasulihi lan lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang agung. Nah, ini namanya tawassul. Namanya apa? Tawassul. Tawassul Kanjeng Nabi. Ayaj'ala yantadadaka sapa Allahu hadza khalisan halaka. Bersih. Khalisan halaka. Ikhlas liwajhi karena zat Gusti Allah Al-Karim kang mulia. Wa sababan lan karena sebab lil fawzi kadue kebahagiaan. Ladaihi ing dalam arsy Gusti Allah bin naimi kelawan kenikmatan. Ay bil jannah dalam surga. Innahu Rasulullah ay li annahu alama gasbarang yasau karsa Allah iku qadiru zakam banget kuasa. Wa bil ijabati lan kelawan nyumbadani iku khabirun zatka maha waspada. Maha khabirun zatka maha khabir itu melihat yang sedetil-detilnya ya. Khabirun zatka maha waspada. Waskita atau waspada. Wabil ijabati jadir khabir. Kalau bahasa Arab sekarang khabir itu expert. Khabir ahli. Khabir fi ilmin nahwi ahli expert. Al muqaddimatu ay hadhihi al muqaddimah takiku pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa kalau dengan urusan agama wadah geritek terus UUD 45 Pancasila berwadi. Udah dari penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dari Pancasila Undang-Undang Dasar 45 gaweane wong ya. Lah iya. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmaul Allah Rahman kang maha welas ing dalam dunia akhirat ar-rahimi zat kang maha welas dalam akhirat. Ar-Rahmani ay al-mun'im bi taqaikin ni'am bijalail bijalail Ar-Rahim ay al-mun'im bi daqaiqin. Ay Ar-Rahman fi dunya war-Rahim fil akhirah. Qala al-musannif, qala ngendikan sepal musannifu penyusun kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa musannifku ngawiti kelawan bismillah? Iya kata perintah Kanjeng Nabi. Tapi ngeloro dirukur ibtidaan bil kitab Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ibtidaan bi Fatihatul Kitab. Kadang baca bismillah bae enteng gampang mo. Cakep. Ibami terawih
Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bismillah. Mau ngomong bismillah. Ya. Bonggan beli gelem baca bismillah, udah perang. Banyak orang yang terzalimi di sana. Gara-gara mau baca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih buat baca bismillah? Tahan. Bedit. Ya, cakemnya bedit. Cakep Bapak? Bedit lebih baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bad'at kelawan kawitan. Iktidaan manut bil kitabi kelawan Quran al-aziz ka mulia. Jadi Quran cetakan Saudi Arabia. Lihat, kalau orang haji, orang umrah pulang bawa apa? Quran cetakan Saudi Arabia. Bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Alhamdulillahirabbil alamin nomor loro sampai pintu. Tulisannya semua kode. Teori ya sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim nomor ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua Quran Saudi. Teorinya begitu. Begitu ngimami, alhamdulillahirabbil alamin. Awas sih kalau ngimami kayak korban, serampak. Baca bismillah kan. Iktidaan bil kitabil aziz wa amalan lan kerana ngamalakan biqaulihi kelawan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Ulu amru teh saban-saban perkara zibalin ka anduweni. Zibalin ka anduweni perkara kang wigati, perkara yang penting. La yubda'u ka ora dikawiti fi dalam kulu amrin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa makota kulu amrin iku aqta'u kang perutung. Buntung atau perutung. Buntung itu apa? Gak sempurna artinya. Kape? Ya Fatihah dibaca bismillah ya akto. Fatihah buntung ada juga. Ya. Fatihah apa? Wa fi riwayatin riwayat bilhamdulillah kalau alhamdulillah. Wa fi riwayatin bihamdillah kalau alhamdulillah. Wa fi riwayatin bilhamdi. Wa fi riwayatin kullu kalamin la yubda'u fi bilhamdulillah fa huwa ajzamu. La yubda'u kama rikawiti fi dalam kullu kalam bilhamdulillah kalau alhamdulillah fa huwa ajzamu. Fa huwa maka utawi kullu amrin iku ajzamu ka ya perutuk. Juzam ku pada nyakit juzam itu lepra ya. Perutuk. Rawang riwayatun hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud As-Sijistani. Wa irul liyani Imam Abu Dawud wa hasana lan nganggep bagus wae hadis sapa Ibnu Shalah Imam Abu Amr Ibnu Shalah. Imam Abu Amr Ibnu Shalah itu gurunya Imam Nawawi. Guru utamanya Al-Imam Nawawi, Al-Hafiz An-Nawawi. Imam Nawawi senior dulu banget itu ya, Sahibul Majmu', Sahibul Rawdatul Talibin. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu zamannya Ki Abdul Jamil, zamannya Mbah Hasyim As'ad, gurunya Mbah Hasyim Syekh Nawawi Al-Bantani. Mbah Khalil Madura itu belum lama itu kan Al-Indonesia ya kan. Kalau Imam Nawawi dari Damaskus. Wa hasanahu Ibnu Shalah wa makna utai makna hadis dzibalid, makna dzibalid wa makna dzibalid ai halin pentingkah yutamu kang dianggap penting apa bihi kelawan hal syar'an dalam syariat,
sesuatu yang dianggap penting menurut syariat. Penting-penting yang bagus-bagus. Itu begini, hadis ini semacam ta'arud. Ini hadis ini, kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis ta'arud, ada ta'arud, bab ta'arudul adillah di usul fikih ya. Ta'arudul adillah, paradok dalam dalil. Dalilnya ada dalil paradoks. Dalil A bilang begini, dalil B bilang begini. Itu mana yang diambil? Oh, A apa B? Hadis pertama bilang A, hadis kedua bilang B. Lihat lebih mana yang sahih. Yang lebih sahih mana? Itu yang diambil. Yang kedua, mana yang khas, mana yang am. Yang ketiga, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Jadi kayak ini. Hadis pertama bilang bismillah. Hadis yang kedua bilang apa? Alhamdulillah. Itu sebetulnya bukan ta'arud itu. Kelihatannya ta'arud, kelihatannya paradok. Tapi bukan bukan. Sebab yumkinul jam'u bainahuma. Dua-duanya masih bisa dikumpulin. Pakai hadis A boleh, hadis B boleh, dikumpulin. A dipakai, B dipakai. Tuh. Paham? Enggak kontradiksi, enggak ta'arud, enggak apa, enggak paradoks. Maksudnya, kalau memulai sesuatu yang penting dengan bismillah, itu namanya ibtidah hakiki. Namanya apa? Namanya apa? Ibtidah hakiki. Permulaan yang sejatinya begitu. Tapi kalau dengan alhamdulillah, ibtidah, tapi idhofi tambahan. Ibtidah idhofi. Loro-loronya diamalkan. Bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu. Makanya kalau kamu pidato, dengerin Bapak ngomong. Kalau pidato di mimbar, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya. Habis itu kau bilang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaihi. Aja bismillah dikit tulis salamin kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang beli bismillah beli. Pada yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Lurah, RT, RW, sebutin kabeh tokoh masyarakat. Sebutin kabeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlul. Salam dulu, tar bismillahnya. Karena kan mau kita ketemu sama orang, ya kan? Kita forumnya ketemu sama kata Rasulullah, khairun nasi man bada'a bis salam. Sebaik-baik orang adalah orang yang memulai apa? Salam. Ada riwayat lain, man apa? Dalam riwayat lain hadis itu apa? Man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu, kata Rasulullah. Barang siapa yang ngomong dulu sebelum mengucapin salam, jangan dijawab salamnya. Batal. Salamnya batal. Ujar kanjeng Nabi, fala tujibuhu. Man bada'a bil kalami qabla salam. Siapa yang ngomong duluan sebelum apa? Salam, jangan dijawab. Jadi kanjeng Nabi Dawud. Boh hadisnya sedhaif apa? Lumayan kok dalil. Udah terketer. Jadi salam dulu kita ketemu sama orang, sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Alhamdulillahirabbil. Kau wong NU sih kayak kok. Ada kan duduk NU duduk santri bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum terakhir. Ya.
Nah, lain kamu dengan kamu baca teks. Kalau kamu baca teks Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nggak apa-apa. Karena mau baca. Atau di surat. Kalau murasalah surat menyurat, Bismillah dulu. Karena mau nulis dia itu, bukan mau ngomong. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi itu. Kiai zaman dulu begitu. Awas delik-delik. Wong NU kayak mulai akeh kamu kodon dulu. Gara-gara kuliah. Kehidupannya menyusut. Gara-gara apa? Reduksi kehidupannya itu. Jadi bilang intelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu masalahnya begitu. Jadi ada ibtidah hakiki, ada ibtidah itu. Lo Rasulullah itu sering menyebut surat Fatihah dengan surat Alhamdulillah. Nama Fatihah itu banyak. Ada surat Fatihah, ada surah Asy-Syafiyah, ada surah Al-Kafiyah, ada surah Alhamdulillah. Itu Fatihah. Bukan berarti nggak ada bismillahnya, nama surat itu. Maka kata saya, man qara'a alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya man qara'a al-Fatihah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Shalah. Aduh, ini gimana? Ini aja nih, ini ya, bukan itu ini. Habis, baterainya bagaimana? Tuh. Kalau tahu ada teknis itu. Nah, Bapak punya, alhamdulillah punya kitab syarah Imam Syarah Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Bapak punya. Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. 23 jilid, 19 jilid yang ada. Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Tapi yang mensyarahinya itu agak wahaboy, ya, orang India, ulama India itu. Padahal ulama India itu jarang yang wahaboy, dan didanai besar-besar oleh pemerintah itu, cetak kitabnya sehingga banyak. Dan ada Sunan Abi Dawud yang lebih baik. Awas setrum sudah. Bener baut sih. Wes. Dah, kurang dikit. Ada Syarah Sunan Abi Dawud. Mau nebis? Bunyi enggak? Sebagian mau bagian. Kalau ditiup bunyi. Itu Syarah Sunan Abi Dawud top 15 jilid. Bapak punya, alhamdulillah. Sekarang aja ini Imam Romli, Al-Imam Ahmad Ar-Rab
Ini Masyarahi Sunan Abi Daud. Yang nyusun kitab ini Syarah Mak Fuad. Hebat. Itu jadi hadisnya bisa dikompromikan ini. Hadis pertama dengan kedua. Bukan ta'arud, bukan paradok, bukan kontradiksi, bukan. Jadi wa makna dzibalin ay halin yuhtamu bihi syar'an. Ay mimma kana bihi min babit takrim. Sesuatu yang mulia-mulia. Urusan yang mulia hendaknya dimulai dengan bismillah. Rokakan. Sehingga bagaimana hukumnya membaca bismillah? Ya pirang-pirang hukumnya. Siji hari maca Fatihah wajib nganggo ning sembayang maksudnya. Ini mazhab Syafi'i, mazhab kita. Kaping loro sunnah kalau mau makan sudah. Ya. Kalau mau minum, makan minum. Mau berbuat sesuatu yang baik-baik, yang mulia-mulia, sudah baca bismillah. Rokakan. Ibadah yang mulia-mulia. Maka Nabi membabi takrib. Kalau enggak membabi takrib, makruh baca bismillah. Kalian mau buang najis, cuci pakaian ada najisnya, mau buang kotoran, gak usah baca bismillah, jangan malu-maluin. Makruh baca bismillah. Ya. Mau nyuci kotoran ayam, bismillahirrahmanirrahim. Gak baik. Mau buang sampah, bismillahirrahmanirrahim. Gak usah. Makruh. Gak sampai haram. Yang sampai haram ada. Apa contohnya? Mau nyate babi. Babi di sate, harus dipangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan babi macam bismillah. Haram itu. Boro-boro pahala malah bismillah sih ya bagus, tapi ditempatkan sesuai pada tempatnya dong. Buat usyai'i fi mahallihi. Mau cebok, bismillahirrahmanirrahim. Bukan doanya seperti itu, bukan. Ada lagi doanya. Kepada tempatnya. Arab nyolong, nyambil beli keundangan, bismillahirrahmanirrahim. Mau nyolong HP? Arab nyolong HP, bismillahirrahmanirrahim. Sambil beli keundangan. Haram itu. Kira nggak haram apa gimana? Haram. Itu tadi hukumnya begitu. Makanya membakan nabihi membabet takrim gitu. Bismillah. Alhamdulillahi ma husni sana'i ala isda'ihi ni'aman tatsran biminnatihi. Ini Bapak gak mau lama-lama, itu sekedar pembukaan aja ya. Ini ngadat lagi ininya gimana tong? Tong. Aja wong siji be coba ya. Ini teknisi saja nanti. Barangkali ada kiat yang lain. Alhamdulillah tawis kabehna puji iku lillahi kanggo Gusti Allah. Tuku Kang Anyar coba melarat pisan. Melarat gitu kayak kan bela. Ini kan Bapak yang beli dia tuh. Wes cukup. Jadi alnya ini ada yang bilang al jinsiyah, alhamdulillah ya. Ada ngomong al apa? Jinsiyah.
Kalau al-jinsiyah berarti listighraqil jinsi. Istighraqil jinsi. Ada alnya yang bilang al-lil haqiqah. Ay haqiqatul hamdi lillah. Ya. Mulai dari lam haqiqahnya. Anak-anak alifnya di lamnya bagus disebut. Alhamdu utawi sakabehane puji kulillahi tetap kadhe Gusti Allah. Lam lil milki. Bilang lil milki. Dan bilang lil istihqaq. Makhud wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ngotot-ngototan. Makhus lithanai serta ne bagusin yang pengalep. Ala isda'ihi kerana ala li ta'lil ya. Huruf ala bermakna lam ta'lil ay li isda'ihi. Ala isda'ihi kerana paring nikmate Gusti Allah. Ala isda'ihi ngatas kerana maringane Gusti Allah. Karena maringane Gusti Allah. Ni aman ing piro-piro nikmat. Tatsro kang tumpah-tumpah. Tatsro kang tumpah-tumpah. Tatsro kang apa itu? Terus menerus. Tumpah-tumpah. Perangkat-perangkat terus menerus. Tatsro kang tumpah-tumpah. Biminnatihi sebab anugerah Gusti Allah. Kalau dibaca minnatihi artinya sebab nikmati atau anugerah Gusti Allah. Kalau dibaca bimunnatihi boleh pakai mimnya dhamma bimunnatihi. Sebab kekuatannya Gusti Allah. Ai biquwwatihi. Biminnatihi sebab anugerah Gusti Allah. Ala isda'ihi kerana maringan ya Gusti Allah ya aman piro-piro nikmat tasro kang tumpah-tumpah yang terus menerus tiada terus menerus tidak berhenti biminnatihi sebab anugerah Gusti Allah maka biminnatihi sebab kekuatannya Gusti Allah. Sebaqala al-musannif alhamdulillah utiya lima marwa alhamdulillah wa ta'ala sallam lisan al-jannah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilayhi marji'un. Lil qabul wal iman fil maqbul wal hadrat rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana budu ya kana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya